itu terdengar suara teriakan Simon di kamarnya yang membangunkan Laura. Sudah hal biasa bagi Laura dan Carlos dengan tingkah laku Simon yang selalu mengatakan tentang Thomas dan teman imajinernya. Laura dan Carlos tidak terlalu menghiraukan soal Thomas yang diceritakan oleh Simon. Mereka hanya menganggap itu hanya imajinasi Simon saja yang merasa kesepian karena dia tidak ada teman untuk bermain. Untuk menemani Simon tidur malam itu, Laura menceritakan tentang kisahnya yang dulu tinggal di rumah ini. Laura menunjukkan kepada Simon kalau dulu sebelum tidur, dia suka melihat ke arah jendela, hanya untuk melihat cahaya dari lampu mercusuar. Tapi sayang lampu itu kini sudah mati. Di mercusuar itu juga adalah tempat Laura bermain sejak dirinya masih kecil. Dia berjanji besok pagi akan mengajak Simon ke mercusuar itu. Sesuai janji, Laura akan membawa Simon ke mercusuar. Tepat di bawah mercusuar itu, ada sebuah gua yang dulu Laura dan teman-teman lainnya suka bermain di sana. Simon tampak senang memasuki guanya. Bahkan dia masuk terlebih dulu ke dalam gua tersebut. Namun sesuatu yang aneh terjadi, di mana Simon melihat ada sesuatu di sana. Dan terlihat, dia seperti sedang berbicara dengan seseorang. Dia lalu mengajak yang tak terlihat itu untuk bermain bersamanya. Tak lama datang Laura. Laura sendiri merasa aneh dengan tingkah laku Simon. Dia lalu memanggil Simon, menanyakan apa yang dia lakukan. Simon berkata kalau dirinya sedang bermain. Laura, yang sudah terbiasa dengan tingkah laku Simon, tidak terlalu memperdulikan dia. Lalu mengajak Simon untuk segera pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, Simon meminta kepada Laura untuk mengajak temannya itu bermain di rumah. Dengan senyuman kecil, karena Laura mengira itu hanyalah imajinasi Simon saja, dia pun memperbolehkannya. Laura tak sadar dengan dia mengizinkannya. Itu sama saja Laura sudah mengundang arwah gentayangan masuk ke dalam rumah. Di rumah Laura kedatangan tamu, seorang wanita tua yang mengaku dari dinas sosial. Dia bernama Benigna. Kedatangan Benigna bermaksud ingin mendata keluarganya Laura. Karena Laura yang baru pindah dan menempati rumah ini. Laura menceritakan kalau rumah ini dulunya adalah sebuah panti asuhan. Dan Laura sendiri adalah salah satu anak yang dulu tinggal di panti ini. Setelah beranjak dewasa, Laura merasa rindu dan akhirnya memutuskan untuk membeli panti ini dan direnovasi. Dijadikan untuk tempat tinggalnya sekarang. Dari sini juga kita tahu kalau ternyata Simon sebenarnya bukanlah anak kandung Laura, melainkan Simon adalah anak hasil dari adopsi. Lebih dari itu, ternyata Simon juga mengidap penyakit mematikan, yang divonis hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Dan semua data diri Simon ada di dalam berkas tersebut yang diberikan oleh Benigna. Benigna sempat menawarkan pengobatan kepada Laura untuk penyakit yang diderita oleh Simon. Tapi Laura menolak karena kebetulan Carlos suaminya adalah seorang dokter. Jadi Laura tidak butuh pengobatan dari luar selain anjuran dari Carlos. Sesaat Laura melihat cemas kepada Simon. Dalam hati berkata, bagaimanapun keadaan Simon, Laura sudah menganggap Simon sebagai anak kandungnya sendiri. Dia sangat menyayangi Simon. Lalu pada suatu malam, Laura terbangunkan kembali karena mendengar suara gaduh dari luar kamar. Tepatnya suara tersebut berasal dari sebuah gudang. Dengan penuh rasa takut, sekaligus juga penasaran, Laura mencoba memasuki gudang itu. Namun di sana tidak ada siapapun yang terlihat. Tapi dia dikejutkan ketika ada Benigna di sana, lalu berlari keluar dari gudang. Yang menjadi pertanyaan Laura, untuk apa Benigna malam-malam ada di dalam gudang itu?
Dan semenjak saat itulah, keanehan-keanehan mulai sering terjadi. Terutama kepada Simon. Laura tak habis pikir. Dari waktu ke waktu, yang awalnya dia mengira teman tak terlihat Simon itu hanyalah imajinasinya saja. Namun sekarang, itu berdampak kepada tingkah lakunya yang semakin berubah. Simon bisa meyakinkan kepada Laura bahwa Thomas, teman imajinasinya itu, memang nyata adanya. Simon juga berkata kalau dirinya sering bermain dengan Thomas. Yang membuat Laura tak habis pikir, Thomas memberikan sebuah gam kepada Simon untuk mencari harta karun di rumah ini. Simon meminta agar ibunya mau membantu dalam pencarian harta karun tersebut. Laura yang tidak berpikiran aneh-aneh mengikuti ajakan Simon. Karena dia pikir Simon memang sedang mengajak dia bermain. Dari petunjuk-petunjuk yang diberikan mengarahkan mereka ke sebuah lemari yang terkunci. Di mana di lemari tersebut berisi berkasnya Simon. Yang sebelumnya, Laura sengaja menyimpan berkas itu di sana. Dan betapa terkejutnya Laura ketika Simon mengetahui tentang siapa dirinya. Laura bukanlah ibu kandungnya, dan dia juga tahu bahwa hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Simon berkata kenapa dia bisa tahu semuanya, karena Thomas memberitahukannya. Mau tidak mau Laura dan Charles mencoba menjelaskan semuanya. Walaupun ini belum waktu yang tepat untuk Simon mengetahui semuanya ini. Pada suatu hari di rumah itu, Laura dan Charles mengadakan sebuah acara yang dihadiri oleh para tetangga hanya untuk sekedar silaturahmi. Namun entah kenapa pada waktu itu Simon tidak mau diajak keluar dari kamar. Dia tetap memaksa ingin di dalam kamar saja. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, dan saat Laura kembali melihat Simon di kamar, ternyata Simon sudah tidak ada lagi di sana. Dia mencarinya ke semua ruangan yang ada, namun di sana dia melihat ada anak kecil dengan menggunakan topeng menghampiri dirinya. Awalnya dia mengira itu Simon, tapi ternyata anak itu malah mendorong Laura ke kamar dan menguncinya di sana. Keadaan semakin kacau karena Simon benar-benar tidak bisa ditemukan. Pihak polisi diturunkan untuk mencari Simon, namun hingga sampai saat itu Simon tidak pernah ditemukan lagi. Untuk membantu pencarian, pihak dari kepolisian meminta keterangan sebelum Simon menghilang. Laura bercerita kalau sebelumnya pernah ada seorang wanita tua menanyakan soal Simon. Dia sendiri tidak tahu siapa dia, dan tiba-tiba menanyakan tentang Simon. Untuk dugaan sementara, mungkin Simon diambil oleh pihak dari keluarganya terdahulu tanpa sepengetahuan Laura. Tapi polisi akan mencoba membantu untuk menemukan Simon kembali. Laura sangat terpukul atas hilangnya Simon. Charles sebagai suami selalu mencoba untuk menguatkan Laura. Tapi keanehan yang terjadi di rumah itu masih terus berlanjut. Dalam setiap malamnya, Laura suka mendengar suara gaduh di atap rumah. Dan bahkan dia sering mendengar ada suara langkah kaki. Tak terasa 6 bulan sudah berlalu, dan Simon menghilang tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Segala upaya sudah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Laura hampir putus asa dengan semuanya. Namun dia juga masih terus mencari, sampai Simon ditemukan. Bagaimanapun keadaannya. Saat dalam perjalanan, tak sengaja Charles hampir menabrak seseorang di jalan. Dan saat Laura melihatnya, ternyata itu adalah Benigna. Sontak Laura pun langsung mencoba untuk mengejarnya, karena dia pikir satu-satunya harapan dia untuk menemukan Simon adalah Benigna. Namun naas, Benigna malah tertabrak mobil dan meninggal di tempat.
Pupu sudah harapan Laura untuk mendapatkan informasi dari Benigna. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam siapa Benigna, diketahui kalau ternyata Benigna sendiri adalah salah satu pengurus di panti itu. Laura sendiri terkejut karena dia sama sekali tidak mengenal Benigna. Diketahui juga Benigna memang tidak lama bekerja di panti itu. Jadi wajar saja jika Laura tidak mengenalinya. Dari sebuah video dokumenter, akhirnya mulai terungkap. Benigna mempunyai putra, yaitu Thomas. Namun Thomas terlahir cacat di mukanya hingga ia harus menggunakan penutup kepalanya. Thomas lalu dijauhi oleh teman-temannya di panti. Dan tidak ada yang tahu tentang Thomas. Karena pihak panti pun menutupinya. Lalu pada suatu hari, Thomas ditemukan sudah meninggal di tepi pantai. Tepatnya di sebuah gua yang ada di pantai itu. Dari informasi yang didapatkan, teman-temannya di panti sengaja membawa Thomas bermain di gua itu. Lalu, meninggalkan Thomas sendirian di dalam gua tersebut. Hingga akhirnya Thomas meninggal karena tenggelam. Kejadian itu sesudah Laura diadopsi oleh orang tua angkatnya. Dan sudah tidak lagi tinggal di panti. Jadi wajar saja Laura tidak ingat tentang Thomas, karena tidak semua anak-anak di panti itu tahu tentang Thomas. Dari sini Laura akhirnya percaya dengan apa yang sebelumnya terjadi kepada Simon, anaknya yang selalu berkata, kalau dia mempunyai teman bernama Thomas dan ternyata Thomas itu memang ada. Dan dia adalah arwah Gintayangan. Laura ingat kalau sebelum Simon menghilang, dia sempat melihat ada anak kecil yang menggunakan topeng menghampirinya. Dan sekarang setelah dia tahu informasi tentang Thomas, dia beranggapan bahwa itu adalah penampakan dari arwahnya Thomas. Sedikit ada prasangka dalam hati Laura. Apakah Simon anaknya disembunyikan oleh Thomas? Tapi Laura menepis dugaan tersebut. Karena itu tidak mungkin. Namun, dari gangguan-gangguan yang sering terjadi di alam Laura di rumah, itu juga membuat Laura menjadi stres dan hampir gila. Karena gangguan itu, hampir setiap malam menghampiri dirinya. Dia mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, dan apa mungkin gangguan itu ada kaitannya dengan Simon yang menghilang secara misterius. Dia lalu berkonsultasi dengan seorang tenayang atau semacam dukun untuk melihat keadaan rumah mereka secara ilmu kebatinan. Dan diperkenalkanlah dia kepada Aurora, orang yang biasa melihat sesuatu yang gaib. Dari hasil penelusuran di salah satu kamar, Aurora melihat ada anak-anak yang menangis. Dia mengatakan kalau wajah dari anak-anak itu tidak terlalu jelas. Bahkan suara tangisan dari anak-anak itu terdengar oleh mereka yang memantau di ruangan berbeda. Setelah penelusuran selesai, Aurora mengatakan kalau di rumah ini ditempati oleh para arwah gentayangan anak-anak. Namun sayang dia tidak bisa menemukan keberadaan Simon. Charles tidak mempercaya apa perkataan Aurora soal adanya hantu yang gentayangan. Karena semua itu terdengar seperti sebuah tayo. Aurora tidak keberatan jika tidak percaya dengan perkataannya. Tapi yang jelas, kenapa Laura selalu mengalami gangguan selama ini? Karena anak-anak itu sepertinya ingin berinteraksi dengan Laura sendiri. Justru di sini, Laura sendirilah yang bisa menemukan keberadaan Simon. Laura harus bisa memahami soal gangguan itu, karena hanya itu yang akan menjadi petunjuk bagi dirinya. Keadaan sudah semakin sulit, karena Charles merasa ini sudah terlalu berlebihan. Lebih baik mereka pergi dari rumah ini dan melupakan apa yang sudah terjadi. Karena walau bagaimanapun, kehidupan harus tetap berlanjut. Tapi Laura masih yakin kalau dia pasti akan menemukan Simon. Perdebatan sempat terjadi antara Laura dan Charles. Laura mempersilahkan jika Charles ingin pergi. Dia hanya meminta kepada Charles untuk mengizinkannya tinggal di rumah ini untuk beberapa waktu lagi.
karena Laura yakin kalau dia akan bisa menemukan Simon. Laura yang terus memaksa. Akhirnya kakak Rose pun mengizinkannya dan Laura tinggal di rumah itu sendirian. Dari setiap kejadian yang dia alami, Laura mencoba memahaminya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Aurora sebelumnya, bahwa ROH gentayangan anak-anak itu ingin berkomunikasi dengan Laura. Laura mendapatkan sebuah petunjuk yang mengarahkan dia ke sebuah tempat tersembunyi. Betapa terkejutnya dia ketika mendapatkan beberapa bungkusan yang berisi tengkorak manusia. Yang dimana di setiap bungkusan itu diberi nama dari anak-anak yang dulu tinggal di panti. Ini akhirnya kasus ini menjadi semakin meluas. Dan yang menjadi pertanyaan terbesarnya adalah, siapa yang tega melakukan semua ini kepada mereka? Tidak berhenti sampai di sana saja. Dari penemuan mayat-mayat itu, Laura akhirnya bisa menerima keberadaan arwah anak-anak itu. Dia juga tahu kalau mereka ingin mengajak Laura bermain sebagaimana dulu mereka sering bermain di sini. Dia merombak kembali kamar tersebut dan membuat seperti keadaan pada saat itu. Laura mengingat kembali aktivitas yang dulu sering dilakukan di sini, seperti membunyikan lonceng pada saat jam makan tiba. Lalu setelah itu, bermain petak umpet seperti yang sering dilakukan. Dan secara perlahan para arwah anak-anak itu mulai menampakkan dirinya masuk ke dalam permainan petak umpetnya Laura. Namun saat Laura mengejar salah satu anak yang akan bersembunyi, arwah anak itu sudah menghilang. Lalu tiba-tiba pintu ruangannya tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Tapi justru di ruangan tersebut, dia menemukan sebuah jalan yang menuju ke ruangan bawah tanah. Dan ternyata di sanalah akhirnya Laura menemukan Simon. Laura langsung akan membawa pergi Simon, namun terdengar dari atas suara gaduh dan suara anak-anak yang menjerit. Lalu tiba-tiba Laura diliputi oleh perasaan takut dan panik. Dia berusaha menyadarkan dirinya bahwa gangguan ini tidak nyata. Tak lama kemudian, suasana di ruangan itu menjadi gelap. Dan ternyata Laura tidak benar-benar menemukan Simon. Tapi tak jauh dari sana, dia melihat ada jasad anak kecil yang tergeletak dengan wajahnya ditutupi karung goni. Dengan dipenuhi rasa takut, Laura membuka penutup kepalanya. Dan yang membuat dia terkejut, mayat itu adalah mayatnya Simon. Sepintas kita diperlihatkan kepada kejadian sebelumnya, bahwa anak yang menggunakan penutup kepala, yang tempo hari menghampiri Laura di kamar itu, adalah Simon sendiri. Pada waktu itu Simon bersembunyi di gudang bawah tangga. Laura yang mencari Simon ke sana, tak sengaja menjatuhkan tiang besi dan menimpa kepada Simon, yang ternyata dia bersembunyi di sana. Lalu tubuh Simon jatuh ke ruangan bawah tanah. Dengan kata lain, Laura sendirilah yang menyebabkan meninggalnya Simon. Rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam membuat Laura sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri. Laura lalu meminum obat-obatan dengan dosis tinggi, hingga akhirnya Laura pun wafat dengan keadaan dia menggendong jasadnya Simon. Beberapa saat kemudian di dunia berbeda, Laura bangkit kembali bersama dengan Simon. Walaupun Laura dan Simon sudah meninggal, tapi mereka bisa bersama kembali di alam para arwah.
Tak hanya mereka berdua, Laura juga dipertemukan dengan para arwah anak-anak itu. Mereka masih mengenali Laura yang sudah dewasa. Arwah anak-anak itu adalah teman Laura bermain saat Laura masih tinggal di sini. Catatan tambahan bahwa anak-anak itu wafat karena ternyata dilenyapkan oleh Beninda. Kita tahu Benigna adalah ibu dari Thomas. Thomas meninggal karena sengaja ditinggalkan oleh teman-temannya di dalam gua yang ada di pantai. Benigna yang sakit hati atas wafatnya Thomas, dia balas dendam dengan melenyapkan anak-anak tersebut. Dan di sini, cerita dalam film pun selesai oke.